Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Anissa Fitri, biasanya dipanggil Anissa. Di sini saya akan membuat suatu vlog untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Evi. Dan video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Lab Akuntansi, Jasa dan Dagang. Mungkin di sini ada yang mengetahui apa sih akuntansi itu? Mungkin ada yang jawab gini, akuntansi adalah cara untuk menghitung uang. Memang, akuntansi adalah cara untuk menghitung uang, tapi uang gaib. Oke, jadi akuntansi itu merupakan suatu informasi yang berbentuk suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kebutuhan ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu perusahaan. Nah, apa sih yang dimaksud pencatatan tadi? Nah, jadi pencatatan itu dari bukti transaksi kita catat ke dalam jurnal umum. Jadi itu yang dinamakan pencatatan. Kemudian yang kedua adalah penggolongan. Data dari jurnal umum kita posting ke dalam buku besar. Nah, sesuai akunnya kita samakan. Kita golongkan sesuai akunnya. Harta sendiri, hutang sendiri, modal sendiri, beban sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peringkasan, yaitu dari buku besar kita ringkas semua saldonya dan kita masukkan ke dalam neraca saldo awal. Nah, misalnya kas, kemudian kita saldo terdapat 5 juta. Kemudian nominal kas kita masukkan ke dalam neraca saldo sebesar 5 juta. Yang keempat adalah pelaporan. Jadi dari neraca saldo tadi, data tersebut sebagai dasar untuk membentuk suatu laporan keuangan. Nah, di sini ada yang tahu laporan ada apa saja? Jadi laporan keuangan itu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari akun beban dan akun pendapatan. Kemudian yang kedua ada neraca. Neraca terdiri dari akun apa saja? Jadi neraca terdiri dari akun harta, kewajiban, dan akun modal. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awal, kemudian kita tambahkan dengan laba jika mendapatkan laba. Jika rugi bagaimana? Jika rugi kita kurangkan. Kemudian ada pref, kalau tidak ada ya tidak usah, tapi kalau ada harus dicantumkan, yaitu dikurangkan dengan pref. Jadilah modal akhir. Oke, selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu biasanya yang kita sebut cash flow ya. Nah, laporan ini merupakan laporan yang menyajikan kas keluar dan kas masuk dalam perusahaan. Nah, laporan ini itu terdiri dari beberapa aktivitas. Oke, aktivitas yang pertama adalah aktivitas operasional, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan operasional suatu perusahaan. Nah, ini seperti penerimaan piutang, pembayaran hutang, pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas ini itu yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan bertambah dan berkurangnya modal. Kemudian yang terakhir ada CALK. CALK adalah catatan akhir laporan keuangan.
Nah, kemudian apa sih serunya belajar akuntansi itu? Jadi, belajar akuntansi itu sangat seru banget. Kenapa? Karena sulit iya, bingung iya, rumit iya, pusing juga iya. Tapi itu semuanya bercanda. Jadi, belajar akuntansi itu ada enaknya dan ada gak enaknya juga. Yang pertama ini enaknya dulu ya. Jadi, kita itu bisa mengetahui bagaimana cara menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Nah, selain itu kita juga dapat melatih menjadi orang yang sabar. Karena apa? Karena membuat suatu laporan keuangan itu harus teliti banget. Nah, keenaknya itu ketika kita itu udah selesai menyusun laporan keuangan, tapi hasilnya itu tidak balance. Nah, itu membuat kita itu kecewa karena kita harus mengecek dan meneliti dari awal lagi. Nah, jadi apa yang menyebabkan laporan kita tidak balance? Kesalahan apa yang kita perbuat sehingga laporan kita tidak balance? Mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja ini terjadi. Di antaranya, seperti yang pertama itu kita salah meletakkan nominal yang seharusnya kita letakkan di debit, tapi malah kita letakkan di kredit. Kemudian yang kedua, kita kurang dalam penulisan angka 0. Biasanya dalam suatu laporan kan banyak ya nolnya. Nah, mungkin itu kita salah. Misalnya seperti ini. Seharusnya itu 20.000, tapi hanya kita tulis 2.000. Jadi nolnya kurang 1. Dan kesalahan lain yang mungkin kita berbuat yaitu kita salah dalam menghitungnya. Jadi kita koreksi kembali dari awal. Nah, selanjutnya apa sih materi akuntansi yang paling aku suka dan aku pahami itu? Menurut kalian apa ya? Pastinya yang lebih mudah dan simple. Jadi yang paling saya suka itu yaitu pembuatan laporan perusahaan jasa. Kenapa kok perusahaan jasa? Karena perusahaan jasa itu lebih simpel dari perusahaan yang lain dan lebih mudah, itu menurut saya. Perusahaan jasa kan hanya kita itu menyediakan jasa, kemudian jasa itu sendiri yang akan kita jual. Nah, sedangkan perusahaan dagang kita itu harus membeli barang dari luar terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah membeli, baru barang itu kita jual. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mana harus membeli bahan mentah terlebih dahulu. Kemudian baru diproses menjadi barang jadi. Jadi prosesnya itu lebih rumit lagi. Nah, jadi itu merupakan suatu alasan mengapa saya lebih memilih perusahaan jasa. Karena menurut saya itu lebih simple. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai cara pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama yaitu harus ada bukti transaksi. Nah, misalnya saya contohkan transaksi seperti ini. Diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 2 juta dari hasil jahitan. Nah, kemudian transaksi ini itu kita analisis mana yang masuk kredit dan mana yang masuk debit. Nah, kemudian kalau sudah, kita catat kepada jurnal umum. Di jurnal umum kita catat yang pertama ada pendapatan usaha. Berarti kita itu menerima uang. Nah, kita tadi kan menerima uang dari pendapatan hasil jahitan tadi. Maka kas ada di
debit karena kas kita itu bertambah. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit yaitu pendapatan usaha. Karena pendapatan usaha kalau bertambah itu posisinya ada di kredit, seperti itu. Kemudian kita golongkan ke buku besar, yaitu namanya adalah posting. Tadi kan ada akun kas sama akun pendapatan. Jadi akun kas kita taruh di tabel kas. Kemudian kalau akun pendapatan kita taruh di tabel pendapatan sendiri. Jadi di buku besar itu digolongkan di masing-masing akun. Kemudian setelah buku besar biasanya itu ada jurnal penyesuaian. Nah, misalnya itu ada transaksi seperti ini. Gaji karyawan pada bulan November belum dibayar sebesar 500.000. Nah, transaksi ini itu akan dicatat ke jurnal penyesuaian. Jadi yang diletakkan di debit adalah beban gaji. Kemudian yang diletakkan di kredit adalah hutang gaji sebesar 500.000 rupiah. Nah, setelah itu ada neraca lajur. Neraca lajur itu tersusun dari 5 kolom. Yang pertama ada neraca saldo, kemudian yang kedua ada jurnal penyesuaian, kemudian yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian yang keempat ada laba rugi, yaitu laporan laba rugi. Kemudian yang kelima ada neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama tadi ada neraca saldo. Neraca saldo itu datanya kita peroleh dari buku besar. Saldo dari buku besar itu kita ringkas dalam neraca saldo. Tadi kan ada saldo kas sama saldo pendapatan. Berarti kas sama pendapatan tadi kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian yang kedua ada kolom jurnal penyesuaian. Itu datanya dari jurnal penyesuaian yang kita susun tadi. Tadi kan ada akun beban gaji sama hutang gaji. Jadi akun itulah yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Kemudian setelah itu yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, tadi kan ada neraca saldo awal, kemudian ada jurnal penyesuaian. Itu kita tambah maupun kita kurang, kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian setelah itu ada laporan laba rugi. Laporan ini itu tersusun atas 2 akun, yaitu yang pertama ada akun beban, kemudian yang kedua ada akun pendapatan. Nah, tadi kan di awal ada beban dan juga ada pendapatan. Nah, akun inilah yang kita masukkan dalam laporan laba rugi. Nah, setelah itu ada neraca atau bisa disebut laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini itu tersusun atas 3 akun. Yang pertama itu ada akun harta atau aset. Kemudian ada akun kewajiban atau liabilitas. Kemudian yang ketiga ada equity atau modal. Nah, tadi kan kita ada kas ya di tahap awal sama hutang. Nah, itulah akun yang kita masukkan ke dalam neraca. Sedangkan untuk laporan perubahan modal sama laporan arus kas dan CALK sudah saya jelaskan di tahap awal. Komponen apa saja yang masuk ke dalam laporan tersebut. Jadi itu tadi merupakan cara untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Jadi perusahaan jasa itu memang perusahaan yang lebih simpel dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu tadi merupakan vlog dari saya yang menjelaskan mengenai apa itu akuntansi. Kemudian serunya apa sih belajar di akuntansi itu? Dan yang ketiga, materi apa yang paling aku suka dan paling aku pahami di akuntansi. Nah, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.